Salam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua warga jemaat GKJW Banyuwangi yang dikasihi oleh Tuhan. Kita GKJW Banyuwangi dalam 1 bulan ini mengadakan bulan kesaksian dan pelayanan. Di tahun-tahun sebelumnya warga jemaat banyak mengadakan kegiatan-kegiatan, tidak terkecuali dari Pokja Kesehatan. Dalam tahun 2020 ini, Pokja Kesehatan tidak bisa mengadakan kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya karena dunia sedang memasuki atau mengalami pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita diharapkan tetap berada di rumah. Oleh karena itu, kita dari Pokja Kesehatan mengadakan kegiatan yang sifatnya online, dan kami akan mengadakan kegiatan berupa kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap kita atau protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh setiap warga jemaat, terutama memasuki new normal. Mari kita saksikan bersama. Memutus mata rantai penularan COVID-19 akan menjadi hal yang sulit jika belum adanya kesadaran dari masing-masing individu terhadap berbagai protokol kesehatan yang wajib dilakukan. Saat ini kami akan memberikan sedikit edukasi tentang beberapa protokol kesehatan yang harus bersama-sama kita pahami dan wajib kita lakukan setiap kali kita melakukan kegiatan. Beberapa protokol kesehatan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Bapak Ibu, masker ada 2 macam. Ini masker medis, biasanya digunakan orang medis. Kemudian masker kain yang biasa dipakai oleh masyarakat umum. Bentuknya bisa seperti ini, bisa bermacam-macam kalau masker kain. Kemudian cara penggunaan yang benar, masker ini yang berwarna putih, kalau masker medis berada di dalam. Begini, kita lepaskan, kemudian ini menutup dagu. Kemudian yang di hidung ini ditekuk supaya tidak mudah jatuh. Apalagi kalau hidungnya pesek ini jatuh ini. Ya, ini ada kawatnya bisa gini. Sama penggunaannya baik masker medis maupun masker kain, hanya beda bahannya. Ini sama, masker kain juga sama. Ini bentuknya menutup dagu, menutup hidung, bukan begini, ya. Ini hidungnya masih terbuka atau seperti ini, jadi jenggot kalau begini, ya. Jadi menutup hidung dan mulut seperti ini. Kemudian cara melepasnya juga talinya, bukan begini. Talinya yang kita ambil. Masker kain bisa dicuci ulang, dipakai lagi. Kalau masker medis tidak bisa dipakai kembali. Cara mencucinya ini karena virus COVID itu mudah mati dengan deterjen. Ini bisa dicuci, direndam dengan cairan deterjen 1/4 jam, kemudian baru dicuci. Demikian sedikit tentang penggunaan masker. Terima kasih. Protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan dengan baik dan benar. Seperti pada banner yang sudah tertera pada gedung gereja, ada 6 langkah cara mencuci tangan dengan baik yang
dan benar. Setiap kali kita akan melakukan aktivitas dan setelah selesai melakukan aktivitas, mari kita bersama-sama belajar bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Namun, sebelum kita mempraktekannya, kita akan mendapatkan penjelasan tentang teknik-teknik dari cara mencuci tangan yang benar. Akan ada penjelasan dari Ibu Susi bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar, seperti yang selama ini sudah sering kita lakukan bersama-sama. Silakan Bu Susi. Mencuci tangan sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari. Namun, sebenarnya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat cuci tangan kita menjadi benar. Kita akan lakukan 6 langkah cuci tangan, dan untuk lebih mengingatnya, ada cara mudah, yaitu dengan tepung selaci Ibu Juri. Bu Enda bisa membantu? Tepung selaci Ibu Juri. Jadi T-nya telapak tangan, punggung jari, sela kita lakukan ke sela-sela jari, kunci kita mengunci kedua tangan, tidak usah bolak-balik, satu saja cukup. Ibu jari kita putar kiri dan kanan. Ujung jari, juri ini ujung jari, jadi 2 tangan, 1 dan 2. Kita praktekkan dulu ya, nanti kita lakukan dengan cara air mengalir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir kita bilas tangan di pergelangan. Karena sebenarnya tidak hanya jari yang kita gunakan, kadang tangan kita menutup hidung, jadi kita juga harus membersihkan pergelangan tangan. Poinnya adalah kalau kita memakai sabun dan air mengalir adalah selama 40 sampai 60 detik. Kalau kita menggunakan hand sanitizer, kita hanya perlu melakukannya 30 sampai 40 detik. Bisa kita praktekkan, Bu Enda? Di gereja kami sudah menyediakan wastafel dengan air mengalir. Kemudian kami juga berikan contoh bagaimana cara mencuci tangan dengan benar dengan 7 langkah. Dan kita melakukannya dengan sabun dan air mengalir. Sebelum melakukan cuci tangan, jangan lupa untuk melepas semua aksesoris yang ada di tangan. Saya memakai jam tangan, jadi saya harus melepasnya dahulu. Kemudian cincin. Ketika tangan sudah bersih dari semua aksesoris, kita bisa melakukannya. Jangan lupa untuk menghidupkan keran air terlebih dahulu. Pakai tangan boleh karena tangan kita dianggap masih kotor. Kemudian kita basahi, kita letakkan, kita ambil sabun cuci secukupnya, lalu kita praktekkan sesuai dengan 7 langkah cuci tangan. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan, kiri dan kanan. Langkah yang ketiga, sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Langkah yang keempat, kunci. 1, 2, 3, 4. Tidak perlu dibalik karena semuanya sudah tercakup di sini. Langkah yang kelima adalah gosok ibu jari. 1, 2, 3, 4. Jangan begini saja ya Bapak Ibu, anak-anak.
tapi sampai ke hampir ke pergelangan. 1, 2, 3, 4. Yang satu 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah yang keenam, ujung jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa harus ujung jari? Jadi tidak boleh menyakiti. Hanya yang apa namanya ini ya Bu Endah ya? Ujung, bukan kuku ya. Jadi ujung jarinya. Kemudian yang terakhir di pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan. Setelah itu kita hidupkan airnya kembali. Dicuci dan dibilas sampai bersih. Dan yang terpenting, jangan pernah mematikan kran dengan jari kita. Karena kondisi tangan kita sudah bersih. Sementara krannya sudah digunakan oleh banyak orang. Jadi kita bisa melakukannya dengan siku kita. Ya. Setelah itu kita mengeringkan tangan kita dengan tisu yang sudah disediakan. Sampai mengering. Dan membuang ke tempat sampah yang sudah ada injaannya. Ya. Demikian Bu Endah, kita sudah lakukan praktek 7 langkah. Dulu 6 langkah, tetapi sekarang sudah diperbarui menjadi 7 langkah cuci tangan. Ya. Demikian tadi kita sudah lakukan 7 langkah cuci tangan yang benar. Dan semoga langkah-langkah ini tetap kita lakukan di rumah, di tempat kerja, maupun dimanapun kita berada. Dan jangan pernah malas, jangan pernah lupa untuk selalu mencuci tangan apapun aktivitas kita. Karena kita tidak tahu apa yang kita pegang, apa yang kita sentuh, dan kita tidak tahu, tidak terlihat tangan kita itu kotor atau tidak. Jadi prinsipnya dengan selalu mencuci tangan, kita akan menjaga diri kita dari kotoran. Dan sebisa mungkin kalau ada air mengalir, kita melakukannya dengan air mengalir. Karena dengan hand sanitizer, 5 kali hand sanitizer, kita harus mencuci tangan. Jadi lebih baik kalau ada air mengalir atau wastafel dengan sabun, kita melakukannya dengan air mengalir. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi, itu tadi penjelasan tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Protokol kesehatan yang ketiga yaitu etika bersin dan batuk. Jika Bapak Ibu dan Saudara ataupun adik-adik sedang batuk, ya, jika bersin ataupun batuk, mungkin yang sering kita lakukan selama ini adalah dengan cara menutup mulut kita dengan menggunakan telapak tangan kita. Seperti ini. Perlu kita perbaiki bersama supaya dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita bisa tetap menjaga kesehatan kita. Etika batuk dan bersin yang benar adalah pada saat kita batuk, kita menutup mulut kita dengan siku bagian dalam. Seperti ini. Bukan dengan telapak tangan kita atau dengan kepalan tangan kita. Bukan dengan telapak tangan kita ataupun dengan kepalan tangan kita, tetapi dengan menggunakan siku bagian dalam. Atau juga bisa dengan menggunakan tisu untuk menutup mulut kita. Setelah itu, jangan lupa tisunya langsung kita buang di tempat sampah yang tertutup, supaya virus ataupun kotoran yang tadi droplet dari batuk kita langsung terbuang di tempat sampah yang tertutup.
kesehatan yang keempat yaitu beberapa barang yang perlu kita bawa jika kita terpaksa harus keluar rumah, antara lain jangan lupa wajib menggunakan masker. Setelah itu, membawa botol minum sendiri. Pada saat keluar rumah, usahakan menggunakan baju lengan panjang ataupun bisa juga menggunakan jaket supaya area kulit tubuh kita sedikit terpapar dari kotoran yang ada di luar. Setelah itu, jangan malas untuk membawa tas yang di dalamnya juga berisi beberapa barang penting, antara lain hand sanitizer jika kita jauh dari sumber air mengalir dan sabun untuk cuci tangan. Selanjutnya adalah tisu basah, kemudian tisu kering, jika kita menggunakan transportasi umum, misalnya menggunakan ojek online, jangan lupa untuk menggunakan helm kita sendiri supaya rambut dan wajah kita tidak terpapar oleh helm yang digunakan oleh orang lain. Dan juga tetap jaga jarak aman dengan orang lain minimal 1,5 meter untuk menghindari adanya interaksi dengan orang lain ataupun terkena droplet jika ternyata orang di dekat kita seorang karier dari virus. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita tidak mudah terpapar oleh virus COVID-19 dengan cara beraktivitas, tidak hanya rebahan saja di rumah meskipun kita sedang di rumah saja, kemudian makan makanan yang bergizi dan mengkonsumsi multivitamin supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain protokol kesehatan yang wajib kita lakukan pada saat kita keluar rumah, yang tak kalah pentingnya adalah protokol kesehatan pada saat kita kembali ke rumah kita setelah dari luar rumah. Ada beberapa protokol kesehatan yang wajib kita lakukan sebelum kita memulai aktivitas kita di dalam rumah. Yang pertama, setelah pulang dari luar, saat memasuki rumah, pastikan bahwa alas kaki yang kita gunakan baik sepatu ataupun sandal kita lepaskan di luar rumah. Yang kedua, pastikan jangan menyentuh apapun sebelum kita memastikan diri kita benar-benar bersih. Yang ketiga, langsung mengganti baju dan merendamnya di dalam larutan deterjen. Setelah itu, kita mencuci tangan, mencuci kaki, dan alangkah lebih baiknya langsung mandi untuk membersihkan seluruh tubuh kita. Ingat, pastikan benar-benar badan kita bersih, baru kita bisa menyentuh benda-benda yang ada di rumah. Setelah badan kita bersih, barulah kita bisa berinteraksi dengan anggota keluarga lain yang ada di rumah, sehingga anggota keluarga yang lain yang ada di rumah juga tetap terjaga kesehatannya. Jika protokol kesehatan ini disiplin kita lakukan, maka kita akan ikut berpartisipasi dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian tadi protokol kesehatan yang bisa kami sampaikan dari Pokja Kesehatan GKJW Banyuwangi. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukannya dan mudah-mudahan kita semua sehat dan pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita dapat melakukan kegiatan seperti dulu lagi. Beribadah di gereja bersama-sama
juga melakukan kegiatan gerejawi yang lain juga seperti dulu-dulu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Salam.